Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Sungguh anugerah bagi kita semua bisa mendengar khotbah online ini. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai jemaat, yaitu bagaimana kita bisa hidup saling menerima satu sama lain. Sahabatku, di tengah berbagai perbedaan yang kita miliki, bagaimana kita dapat bersatu dan menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia? Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menuntun kita. Latar belakang surat Roma. Surat Roma adalah salah satu surat Paulus yang paling mendalam dan komprehensif, ditujukan kepada jemaat di Roma. Ketika Paulus menulis surat ini, jemaat di Roma terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Kedua kelompok ini memiliki latar belakang budaya, tradisi, dan pemahaman yang berbeda tentang hukum Taurat dan kekristenan. Dalam pasal sebelumnya, Paulus telah membahas isu-isu praktis yang menyebabkan perpecahan di antara mereka, seperti perbedaan dalam hal makanan dan hari-hari khusus. Ada jemaat yang kuat dalam iman, merasa bebas untuk makan apa saja, karena mereka memahami bahwa segala sesuatu tahir dalam Kristus. Di sisi lain, ada jemaat yang lemah dalam iman, yang masih terikat pada peraturan tertentu atau memiliki kepekaan rohani yang berbeda, sehingga mereka mungkin menghindari makanan tertentu atau menghormati hari-hari tertentu secara khusus. Sahabatku, perbedaan-perbedaan ini, jika tidak disikapi dengan bijak, dapat menimbulkan perpecahan, penghakiman, dan permusuhan. Oleh karena itu, dalam Roma 15 ayat 1-13, Paulus melanjutkan dan menyimpulkan pembahasan tentang bagaimana jemaat harus menyikapi perbedaan-perbedaan ini dengan kasih dan saling penerimaan. Tujuannya adalah bukan untuk menghapus perbedaan, melainkan untuk menggunakan perbedaan itu sebagai sarana untuk memuliakan Allah. Ayat 1-3, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Tafsiran, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Mereka yang memiliki pemahaman iman yang lebih dalam dan kebebasan dalam Kristus tidak boleh menggunakan kebebasan itu untuk kepuasan pribadi semata, melainkan harus menggunakannya untuk menopang saudara-saudari yang masih berjuang atau memiliki kepekaan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Paulus bahkan memberikan contoh Kristus sendiri, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Artinya Yesus, meskipun adalah Allah yang maha kuat, tidak pernah mencari kesenangan dirinya sendiri, melainkan rela menderita dan mengosongkan diri demi keselamatan kita. Ini adalah teladan tertinggi dari pelayanan dan pengorbanan. Ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Tafsiran, pengharapan dan penghiburan. Paulus menyisipkan sebuah prinsip penting, yaitu, sebab segala sesuatu yang tertulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Tuhan yaitu kitab suci, bukan hanya kumpulan cerita atau hukum, tetapi sumber penghiburan, ketekunan, dan pengharapan. Sahabatku, melalui firman-Nya kita diajarkan bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah, termasuk dalam hal saling menerima dan menanggung beban. Ayat 5-6, semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu
sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tafsiran, Paulus kemudian berdoa agar Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kepada mereka kesatuan pikiran dan hati. Tujuan dari kesatuan ini adalah agar dengan satu hati dan satu suara, mereka dapat memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa kesatuan dalam jemaat bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu memuliakan Allah. Sahabatku, ketika kita hidup dalam kesatuan meskipun berbeda, itu menjadi kesaksian yang kuat tentang Allah yang kita sembah. Ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tafsiran, ini adalah inti dari perikop ini. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Artinya, Paulus tidak hanya menyarankan tetapi memerintahkan kita untuk saling menerima. Dasar dari penerimaan ini bukanlah kesamaan atau kenyamanan kita, melainkan teladan Kristus sendiri. Kristus menerima kita dengan segala dosa, kelemahan, dan perbedaan kita demi kemuliaan Allah. Demikian pula, kita harus menerima sesama tanpa syarat, karena Kristus telah menerima mereka dan kita. Ayat 8-12. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Tafsiran, Paulus memperkuat argumennya dengan menunjukkan bagaimana Kristus sendiri menerima baik orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Kristus menjadi pelayan orang-orang bersunat atau orang Yahudi untuk meneguhkan janji-janji Allah kepada para leluhur mereka dan menunjukkan kesetiaan Allah. Pada saat yang sama, Ia datang agar bangsa-bangsa lain memuliakan Allah karena kemurahan-Nya. Paulus mengutip beberapa ayat dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur, Ulangan, dan Yesaya, untuk menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah selalu mencakup bangsa-bangsa lain. Ini menegaskan bahwa Allah sendiri tidak membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi, tetapi menerima semua yang percaya kepada Kristus. Jika Allah tidak membeda-bedakan, mengapa kita harus melakukannya? Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tafsiran, ini adalah doa agar jemaat dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang bersumber dari iman mereka kepada Allah dan pekerjaan Roh Kudus. Pengharapan ini memungkinkan mereka untuk hidup saling menerima, mengatasi perbedaan, dan memuliakan Allah bersama-sama. Refleksi penutup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah terimalah satu akan yang lain untuk kemuliaan Allah. Apa artinya ini bagi kita di masa kini? Kita hidup di dunia yang penuh dengan perbedaan latar belakang, pendidikan, pandangan politik, bahkan preferensi dalam ibadah. Di dalam gereja pun, kita menemukan beragam karakter dan kepekaan rohani. Seringkali, perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi sumber ketegangan, salah paham, bahkan perpecahan. Namun firman Tuhan hari ini menantang kita untuk melihat perbedaan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai kesempatan untuk memuliakan Allah. Ketika Paulus berkata,
Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ia memanggil kita untuk meneladani kasih Kristus yang inklusif dan tanpa syarat.